Mana Bu? Sawah anu dijual teh mana? Buktina mana emang dijual teh? Ning eta patok geus diala. Kunaon sieun lain? Mana Bu Haji? Nu Bu Haji kena? Kena. Di mana Bu Haji tanahna? Paling ditu. Aya patokna geus diala nya? Diala, dicabut. Iya di mana Bu Haji? Di paling itu meren. Iya, kampungnya di mana? Cugilir, di Kampung Cugilir. Kampung Cugilir, Desa Nagrak. Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Terus maksudnya ka dieu bade kumaha ieu teh? Bade minta tolong ka Pak. Minta tolong ka saha? Ka Pak Dedi. Emang Pak Dedi teh saha bapak aing meureun tah mah? Bapak sa Jawa Barat. Bapak sa Jawa Barat, Bu Haji hebat amat ieu. Saha nu mana deui taneuhna ieu? Tanah Bibi. Mana Bu Wiwin mana taneuhna? Iya tanah ieu. Maksud Bibi rek naon ieu ka dieu? Aduh ka Pak Dedi Mulyadi, tanah abi dijual. Kusaha dijual? Keur irah dijualna. Geus lila cenah mah tapi kara kanyohan ayeuna geus 2 bulan leuwih ya kanyohana. Lapor atuh ka Pak Dedi Mulyadi ya tulungan Pak Dedi. atuh sawancan Pak Dedi aya kepala desa heula meureun. Kepala desa nage enggak tapi teu digubris ku kepala desa nage cicing Wah, wae. bener. Bener, ieu geus daratang kabehan ka kepala desa. Mana coba buktina patokna? Ya, Pak Dedi ya patokna ya. Enggak bakal bisa. Oh, bener iya. Terus geus kapanggi can jeung biong-biong. Entos, tapi biongna kitu sing ariuk. Teu ngaku. Nu Bibi bara meter, Bi? Nah, saeutik sih nu abdi mah 660. Ikhlaskeun we atuh. Diikhlaskeun teh. Meangna. Asa kieu-kieuna. Aduh. Pak Dedi. Oh, Pak Dedi, ieu rek kapol ieu warga Desa Nagrak, Pak Dedi. Pak Dedi coba turun ka dieu viralkeun ya, viralkeun ya. Heeh, ieu sawah urang aya nu ngajual. Tama piknik meureun. Siap, Pak Dedi. Aduh, aing mah. Kumaha ieu jual atuh jual? Pak, tulungan, Pak. Kumaha nulungan ka saha mentana? Sedih Pak, abdi teh Pak. Ambil. Buat si Padil biar nggak ngompol. Mana tanahna Ibu mana? Tanahna Ibu mana? Lega ka itu. Tah ieu patokna Pak geus dialaan Pak Dedi punten Pak Dedi. Pak, abdi Pak. Aduh. Abdi tos ke kepala desa Pak, tapi teu didangukeun. Abdi kudu minta tulung ka saha deui Pak. Loba kitu nu warga bu kabehan. Mana wargana mana deui, Bi? Iya loba ya warga tuh. Kiring sadayana Pak Dedi. Kiringna ieu nang sebagian. Oh, warga batur mah arembungeun tanahna meureun. Pak Dedi ieu tanahna tah ieu teh setiap harina ditaneman singkong kanggo emam Pak Dedi saurna. Ayeuna tanahna aya nu ngajual. Tapi nu ngajualna teu nyaho saha, teu ngaraku, geus lumpat ka kepala desa. Can aya tindak lanjut dugi ka ayeuna nembe bade dibereskeun ayeuna tos 2 bulan lebih saurna. Bu Haji nuju naon eta? Mana tanahna emang Bu Haji? Tanah saha ieu ngaranna? Abdi ya Can dijual. Tapi tos dipatok. patok. Tos diical saurna. Aku bangsat. Oh, bangsat Bangsat, bener. satu bangsatna ya ieu teh. Di Desa Nagrak ieu teh. Heeh, desa Nagrak. Terus kades can Bu Haji. Atos ge, dah kitu nih tadi uruskeun. Oh, teu diuruskeun tos lami nya. Tos lamit. Patokna mana tos diala? Patokna diala. Mana buktina? Eta buktina. Mananya? Oh iya Oh, teh. dihancurkeun patokna. Heeh. Ieu Oh, tinggal hancur. sapotongnya. Ka mana ya patok anu nang nyabut teh? Kunaon make dicabut patokna panik. Panik atuh sawah can dijual dipatok. Atuh abdi sieun pan, sieun Sieun leungit sawah. langit. Nang sakikieuna ieu ge pamere ieu Pamere warisan ya. Meuli mah hese. hese. Aduh, itu diurus ku Bu Haji ieu teh. Itu ku kita digadekeun. Digadekeun kunaon digadekeun teu ka duit. Tuh kan
ku batur dijual. Kurang digadekeun nya. Ku batur dijual. Niatna moal ngajual. Aduh, ieu Kang sa ieu putrana. Ya, di putrana. Aduh, kumaha caritana Kang? Aduh, iya mah. Ripuh lah pokoknya mah. Akang geus mediasi can. aja. Desa Nagrak ieu teh. Ya. Kadesna ka mana Desa Nagrak? Kadesna wae. Aduh. Berita Bogor terkini. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SRM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan ton besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Ieu ku abdi di videonya sok arek laporan kasa ka Pak Dedi lain Bapak aing. Sok ngomong bener. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya abdi bade ngadu. Tanah abdi dijual ku biong. Tapi terus ngadu ka lurahna cicing wae teu digubris. Kudu ka sade atuh abdi ngadu lain ka Pak Dedi. Tolongan Bapak, iya abdi patokna teh tah abdi mesti patok-patokan Bapak tapi abdi teu asa ngajual, Pak. Tulungan, Pak. Abdi, Pak. Lurahna ka mana lurahna? Lurahna nyumput wae tara mangihan, lain nama kelingaho ka mana kaclep lurahna ge. Manghihan tos sekali. Tos. Saurna kumaha? Cenah bade ditindak lanjuti tapi sampai enan teu ditindak-tindak. Tos baralila ye. 2 bulan langkung. Allahu Akbar. Pak Dedi bantuannya Pak Dedi tingali tuh wargana. Warga Jawa Barat Pak Dedi. Sedih tuh ningali umi urang Pak Dedi. Aduh, kumaha ieu teh? Aduh. Tah Pak Dedi ieu di Kampung Cibedung Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, lagi darurat, lagi penjualan tanah banyak banget sama biong ke pengembang Pak Dedi, berhektar-hektar Pak Dedi dijual, tapi pemilik tanahnya tidak diajak bicara, tidak tahu menau, tidak ada penawaran, tidak ada apapun. Tahu-tahu tanahnya dipatok Pak Dedi, tahu-tahu tanahnya sudah dijual katanya gitu. Surat ada di pemiliknya tapi tanahnya udah dijual. Bisa gitu, aduh. Gunung Gelis Pusat Barometer Motivasi Awal Kebangkitan Anak Bangsa Rakyat Indonesia Melawan Nahi Mungkar Kabupaten Bogor tanggal 29 Mei tahun 2025. Beredarnya video pemberitaan yang muncul di berbagai media sosial, media YouTube dan lainnya, tampak duduk dalam satu kendaraan yang berisi pengusaha kelompok 9 Naga, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, PKP, Marwarar Sirait, ARA, dan KDM Gubernur Jabar. Dalam video tersebut tampak terlihat wajah dari KDM Gubernur Jawa Barat menampilkan wajah suram, terkesan dalam posisi tidak nyaman. Diduga ada kejadian yang menyebabkan hal tersebut. Kunjungan kerja ini dalam rangka melanjutkan program 3 juta rumah dari Kementerian PKP yang menggandeng kelompok 9 Naga untuk membangun produk rumah murah di wilayah Jabar. Program Strategis Nasional PSN Pragip, pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat dan warga menengah bawah di Indonesia adalah salah satu program unggulan dari Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
Namun patut disayangkan bahwa Menteri PKP-ARA belum memiliki konsep dan strategi jelas bagaimana mewujudkan program ini, bagaimana grand design dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam bentuk program yang nyata. Di awal jabatannya, di berbagai platform media pers Menteri PKP-ARA mewacanakan akan menggunakan lahan dari sitaan hasil korupsi untuk dibangun rumah yang terjangkau bagi rakyat menengah bawah, tapi tidak ada kelanjutannya. Ketika dibuat simulasi RAB pembangunan rumahnya, rakyat sebagai konsumen dituntut harus punya penghasilan dalam batasan tertentu dan harus mampu membayar cicilannya, suatu hal yang mustahil bagi rakyat umum. Kemudian Menteri ARA membanggakan program terbarunya, menggandeng para pengusaha kelompok 9 naga untuk membangun rumah bagi rakyat, khususnya di Jabar. Menteri ARA mempertemukan pengusaha kelompok 9 naga dengan Gubernur Jabar KDM sebagai pemilik wilayah. Namun strategi Menteri ARA ini, secara langsung dan tidak langsung, bisa menjatuhkan KDM karena mensejajarkan posisi KDM dengan pengusaha kelompok 9 naga, yang dikenal warga masyarakat sebagai bos mafia tanah dan mafia hukum. KDM tidak happy dengan rencana Menteri ARA. Kelompok 9 naga selama ini identik dengan mafia tanah dan mafia hukum, bukan kelompok pengusaha baik-baik. Kelompok ini justru sekarang menjadi target KDM untuk dibenahi. Sayang, Menteri ARA sedang bermain api, bermain dengan mafia tanah dan mafia hukum, rakyat Jabar sedang mengawasi. Menteri ARA menggampangkan dan cenderung ambil jalan pintas, bukan untuk tujuan kebaikan tapi malah mengulangi kesalahan masa lalu. Kelompok 9 naga dan kaki tangannya banyak menyerobot tanah-tanah milik rakyat di Jabar. KDM bukannya tidak tahu, beliau sangat tahu karena KDM melihat dan mendengar langsung dari rakyatnya. Dalam satu pemberitaan, secara spesifik Menteri ARA membanggakan telah menggandeng Aguan, pemilik Agung Sedayu Group untuk realisasi programnya di depan KDM. Namun sangat tidak masuk akal jika pengembang sekelas Agung Sedayu membangun rumah yang dalam skalanya tidak menguntungkan. Kecuali karena untuk pencitraan saja, setelah proyek pengurukan laut di Tangerang yang ramai ditolak masyarakat. Pengembang lainnya adalah PT Summarecon Agung Tbk berlokasi di Bogor. Justru KDM banyak menerima laporan dan keluhan warga masyarakat, khususnya di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja Bogor, perihal penyerobotan lahan dan pemalsuan surat yang dilakukan kaki tangan Summarecon. Salah satu korbannya adalah Sofyan Jim Mamesah, pemilik lahan luas 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, yang diserobot Summarecon. Kasusnya telah didengar dan telah ketahui oleh KDM karena keresahan yang ditimbulkannya, serta ramai menjadi perbincangan berbagai platform media massa di tanah air. KDM adalah tipe pemimpin yang pro rakyatnya. Tidak mungkin akan berdamai dengan perilaku kriminal macam Summarecon dan para kaki tangannya. Apalagi menyangkut penyerobotan terhadap tanah-tanah milik warga masyarakat Jawa Barat, yang beliau sudah mengetahuinya, hanya belum sampai melakukan reaksi. Seharusnya Menteri ARA menggandeng banyak pengembang properti menengah lokal untuk realisasikan programnya. Kumpulkan anggota asosiasi pengusaha pengembang lokal mereka untuk bertemu KDM, bukan dari kelompok 9 naga. ARA seharusnya memberi kesempatan kepada pengembang lokal, dengan skema perbankan yang paling memungkinkan, adil dan dengan cicilan ringan bagi konsumen rakyat menengah bawah. Sangat banyak anggota asosiasi pengembang yang memiliki kemampuan membangun skala rumah rakyat antara 10-500 unit rumah. Kementerian PKP seharusnya menyusun kebijakan dan strategis dalam skala negara. Bermain dalam tataran peraturan dan perundang-undangan, yang memberi dukungan dan kesempatan bagi pengembang properti menengah. Dari sisi sumber permodalan perbankannya, menyesuaikan dengan kemampuan dan daya beli rakyat serta menyiapkan lahan yang aman. Kementerian jangan malah menjadi mediator untuk kepentingan kelompok 9 naga bertemu KDM. Apalagi memanfaatkannya untuk memediasi permasalahan kelompok 9 naga dengan rakyat pemilik tanah di Jabar. Kementerian PKP cukup mewajibkan pengembang kelompok 9 naga agar menyerahkan dan memberikan dana cesernya.
Difasilitasi penggunaannya dalam satu wadah kelembagaan keuangan, untuk kemudian dananya bisa dimanfaatkan pengembang properti menengah lokal sebagai bagian tambahan modalnya. Menteri PKPARA juga seharusnya berwacana, berpikir besar dan strategis. Bangun kerjasama dengan penguasa setempat, khususnya wilayah Jabar dengan KDM. Jangan berpikir dan bertindak dalam skala kecil, membangun rumah hanya ratusan unit bersama kelompok 9 naga. Presiden RI menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk membangun 3 juta unit rumah bagi masyarakat menengah ke bawah di seluruh Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah PSN Pragip, jadi buatlah skema dan peraturannya berlaku nasional. Membagi target 3 juta rumah secara proporsional ke 34 provinsi, sambil melihat berbagai parameter ekonomi, daya beli masyarakat, DCB-nya, bukanlah hal yang sulit. Sumber daya manusia di Kementerian PKP telah diisi orang yang ahli di bidangnya. Kalaulah tidak mampu, berarti Kementerian PKP memang hanya berisi orang titipan. Jikalau persoalan meletakkan batu kecil, dilakukan dengan mengangkat dan membelah gunung batu, bukankah ini jadinya mirip seperti jaka sembung naik Gojek? Tidak sampai pada maksud serta tujuan dari program Presiden, bahkan malah membuka luka baru, khususnya kepada semua warga masyarakat Jawa Barat korban kebiadaban dari PT Summarecon. Langkah ini patut dicurigai dan diwaspadai. Karena jejak digital, jejak rekam dari komplotan 9 naga, sudah semakin meresahkan warga masyarakat khususnya warga korban 4 desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Gunung Gelis Bogor adalah bukti adanya PKI komunis gaya baru di Jawa Barat. Ini bukan hanya ataukah peningkatan kualitas sosial warga Jawa Barat pada kebutuhan sandang, pangan dan papannya saja, tetapi kebutuhan beretika yang paling menjadi dasar atau fondasi rakyat Indonesia. Kebutuhan papan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian. Papan, bersama dengan sandang pakaiannya dan pangan makanannya, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Tetapi apa yang terjadi jika sarana atau lahan, tanah-tanah yang akan digunakan sebagai perumahan program pemerintah ini, diambil dari hasil merampas tanah-tanah milik warga? Jadi seperti perbuatan dagelan, membangun rumah-rumah bantuan di atas tanah-tanah hasil rampasan milik warga. Akan terjadi kebutuhan, yang malah menjadi umpan, dari tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh rakyatnya. Program baik pemerintah akan dimanfaatkan oleh para perusahaan properti, yang malah menjadi pencipta kesengsaraan rakyat, bukan membantu memfasilitasi pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Banyaknya perusahaan perumahan yang bekerja sama dengan menggandeng para investor yang mempunyai misi terselubung untuk rakyat, khususnya PT-PT properti di Jawa Barat. Sebagaimana diketahui bahwa rakyat Indonesia dan pemerintah harus seirama sejalan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Dan kepada seluruh warga rakyat Indonesia khususnya warga Jawa Barat untuk tidak mudah terprovokasi oleh niat busuk daripada pelaku dan oknum yang ingin menghancurkan kedaulatan NKRI, yang saat ini sedang mencari celah pada kesenjangan sosial warga melalui PT-PT properti. Membagi target 3 juta rumah secara proporsional ke 34 provinsi, sambil melihat berbagai parameter ekonomi, daya beli masyarakat, DCB-nya, bukanlah hal yang sulit. Sumber daya manusia di Kementerian PKP telah diisi orang yang ahli di bidangnya. Kalaulah tidak mampu, berarti Kementerian PKP memang hanya berisi orang titipan. Jikalau persoalan meletakkan batu kecil, dilakukan dengan mengangkat dan membelah gunung batu, bukankah ini jadinya mirip seperti jaka sembung naik Gojek? Tidak sampai pada maksud serta tujuan dari program Presiden, bahkan malah membuka luka baru, khususnya kepada semua warga masyarakat Jawa Barat korban kebiadaban dari PT Summarecon. Langkah ini patut dicurigai dan diwaspadai. Karena jejak digital, jejak rekam dari komplotan 9 naga, sudah semakin meresahkan warga masyarakat khususnya warga korban 4 desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Gunung Gelis Bogor adalah bukti adanya PKI komunis gaya baru di Jawa Barat. Ini bukan hanya ataukah peningkatan kualitas sosial warga Jawa Barat pada kebutuhan sandang, pangan dan papannya saja, tetapi kebutuhan beretika yang paling menjadi dasar atau pondasi rakyat Indonesia. Kebutuhan papan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian. Papan, bersama dengan sandang pakaiannya dan pangan makanannya, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Tetapi apa yang terjadi jika sarana atau lahan, tanah-tanah yang akan digunakan sebagai perumahan program pemerintah ini, diambil dari hasil merampas tanah-tanah milik warga? Jadi seperti perbuatan dagelan, membangun rumah-rumah bantuan di atas tanah-tanah hasil rampasan milik warga. Akan terjadi kebutuhan, yang malah menjadi umpan, dari tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh rakyatnya. Program baik pemerintah akan dimanfaatkan oleh para perusahaan properti, yang malah menjadi pencipta kesengsaraan rakyat, bukan membantu memfasilitasi pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Banyaknya perusahaan perumahan yang bekerja sama dengan menggandeng para investor yang mempunyai misi terselubung untuk rakyat, khususnya PT-PT properti di Jawa Barat. Sebagaimana diketahui bahwa rakyat Indonesia dan pemerintah harus seirama sejalan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Dan kepada seluruh warga rakyat Indonesia khususnya warga Jawa Barat untuk tidak mudah terprovokasi oleh niat busuk daripada pelaku dan oknum yang ingin menghancurkan kedaulatan NKRI, yang saat ini sedang mencari celah pada kesenjangan sosial warga melalui PT-PT properti. Dan berdasarkan somasi peringatan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, Kementerian Tenaga Kerja dan Kepolisian Republik Indonesia, maka patut kiranya dapat diselesaikan pembayaran ganti kerugian kepada semua pemilik tanah-tanah. Terkhusus secepatnya PT Summarecon dapat beritikat baik, menyelesaikan pembayaran kepada pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Sofyan Jim Mamesah, dan Kementerian ATR BPN memberikan tenggang waktu sampai 30 hari, atau setelah berita ini ditayangkan, dan kepada PT Summarecon untuk secepatnya mentaatinya. Dan jika maklumat perintah peringatan somasi ini diabaikan, atau tidak dilaksanakan, maka atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, semua yang terkait dengan perizinan atau apapun pada PT Summarecon dan PT KAA akan segera dibekukan untuk selama-lamanya. Pemerintah akan mengambil alih perusahaan dan semua aset serta kepemilikan PT Summarecon KJATBK akan diserahkan kepada negara. Ini akan dilakukan tanpa ada kompromi atau apapun. PT Summarecon dan PT KAA sudah tidak boleh lagi melakukan jual beli aset atau hasil properti kepada siapapun. Dan jika himbauan ini masih tidak dianggap PT Summarecon, maka ATR BPN Kabupaten Bogor bekerja sama dengan dinas terkait akan melakukan penyegelan dan pemblokiran terhadap seluruh kegiatan yang ada di wilayah berdirinya PT tersebut. Pihak kantor ATR BPN Bogor akan datang langsung mensomasi PT Summarecon Bogor, meminta agar secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Sukaraja tepatnya di 4 desa, dalam waktu sampai akhir bulan Juni tahun 2025. Karena sudah saatnya kini, bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, tempat yang menjadi pusat barometer motivasi titik awal kebangkitan anak-anak bangsa, rakyat Indonesia melawan kebiadaban para mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, sumbernya yaitu PT Summarecon KJATBK milik keluarga Cipto Nagaria. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Jika ada yang ingin memberikan sumbang saran kritik atau ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 15800 800.
Atau bisa langsung hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Raka Buming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 081117042207 dan 089750282333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.